Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Afandi akan membahas pembahasan UTS yang kemarin di kimia industri. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Kemudian sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Nah, di sini saya akan mengambil macam-macam destilasi dalam industri itu banyak sekali macamnya. Ada yang destilasi bertingkat, ada destilasi sederhana, skala lab atau destilasi, ada juga destilasi uap. Nah, di sini saya akan mengambil prinsip kerja dari destilasi bertingkat atau yang biasa digunakan pada destilasi minyak bumi atau pemisahan minyak bumi. Nah, jadi secara sederhana, destilasi minyak bumi adalah metode pemisahan untuk memisahkan komponen-komponen minyak bumi dengan cara dipanaskan atau dididihkan. Nah, hasilnya berupa kelompok minyak bumi yang lebih spesifik yang disebut dengan fraksi. Nah, prinsip kerja dari destilasi minyak bumi ini adalah dalam perbedaan rumus titik didih. Perbedaan rumus titik didihnya dari komponen campuran untuk dapat terpisah. Nah, dalam destilasi ini prinsip kerjanya yaitu perbedaan rumus titik didih. Nah, perbedaan rumus titik didih ini dari komponen campuran itu dapat terpisahkan dalam destilasi. Nah, ada yang 20 derajat Celcius, 40 sampai titik didihnya adalah 600 derajat Celcius. Pada titik didih ini, komponen yang titik didihnya rendah itu akan menguap terlebih dahulu. Nah, ini crude oil atau minyak mentah ini akan mengalir pada boiler, masuk pada boiler atau kemudian dipanaskan. Nah, pada perbedaan titik didih ini kan ada macam-macamnya, yaitu ada hasil destilasinya itu ada yang gas, ada yang nafta, bensin, minyak tanah atau kerosin, kemudian diesel, pelumas atau oli, parafin, lilin, dan yang terakhir yaitu residu. Dalam perbedaan titik didih ini, yang pertama kali yang menguap adalah titik didih yang paling rendah. Kemudian titik didih yang paling rendah kemudian akan masuk ke dalam kondensor. Akan mengalami masuk ke dalam kondensor secara bersamaan, dan setelah masuk ke dalam kondensor itu setelah masuk dalam kondensor itu hasil uap tadi akan diubah menjadi ke bentuk cairan dan ditampung pada tempat tertentu yang dinamakan destilat. Nah, titik didih yang paling rendah yaitu gas, kemudian nafta, bensin, minyak tanah atau kerosin, kemudian diesel, pelumas, dan sampai yang titik didih yang paling tinggi yaitu residu atau yang berupa produk aspal. Kemudian selanjutnya uap akan di salah satu komponen titik didih yang rendah akan naik. Nah, hasil dari kondensat tersebut akan mengalir dan ditampung pada tempat yang tertentu yang dinamakan destilat. Setelah itu, sedangkan sisa dari wadah yang tertinggal atau yang tidak bisa didestilasi akan mengendap dan tertinggal dan dinamakan residu. Nah, pada dasarnya destilasi adalah perbedaan titik didih.
Kemudian lanjut kemudian apa? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Dalam prinsip destilasi di industri kimia itu industri kimia yang menggunakan prinsip destilasi yang menggunakan prinsip destilasi yaitu pertama pemisahan minyak bumi. Dan yang kedua yaitu pemisahan pembuatan gas. Dan yang ketiga yaitu pembuatan alkohol. Nah, di sini ini adalah salah satu industri kimia yang menggunakan prinsip destilasi, ada minyak bumi, pembuatan gas, dan pembuatan alkohol. Lanjut yang nomor 2, yaitu sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruh terhadap efisiensi industri. Nah, di sini katalis secara garis besar itu adalah dengan tujuan mempercepat reaksi. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Nah, katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Kemudian katalis digunakan untuk memurnikan nafta atau bahan bakar pesawat. Digunakan untuk memurnikan nafta atau bahan bakar pesawat. Nah, katalis tipe platinum atau uranium digunakan untuk menghilangkan molekul non-hidrokarbon, sulfur, nitrogen, oksigen, dan logam organik yang masih terkandung di dalam nafta, sehingga dapat dihasilkan bensin yang bermutu tinggi. Kemudian ada juga dalam industri kimia, katalis juga digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Nah, pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga ditambahkan katalis ini yang berupa katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepat reaksinya. Sehingga menjadi gas hidrokarbon, hidrogen, dan nitrogen. Dalam proses pemberian katalis tersebut dapat mempercepat reaksi sehingga dengan tujuan menghemat biaya ataupun mempersingkat waktu. Kemudian efisiensi serta pengaruh terhadap efisiensi industri. Pengaruh efisiensinya yaitu efisiensi katalis dalam industri. Yaitu yang pertama, menghemat biaya.
Nah, bagaimana bisa menghemat biaya? Karena waktu yang digunakan dalam proses reaksinya tersebut menjadi lebih singkat. Kemudian efisiensi katalis dalam industri, yaitu yang kedua adalah menghemat energi. Nah, untuk soal yang ketiga, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Nah, prinsip dasar dari adsorpsi adalah memisahkan komponen tertentu dari suatu fase fluida berupa gas atau cair, berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap atau adsorben. Pada adsorben, zat pengabsorpsi adalah bahan yang berpori. Nah, zat yang berpori ini adalah yang paling utama, dan adsorpsi terutama pada dinding pori-pori atau letak tertentu di dalam partikel itu. Pemisahan terjadi karena perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas. Nah, proses absorpsi itu bisa terjadi karena adanya perbedaan bobot molekul atau karena perbedaan polaritas, sehingga sebagian molekul-molekul tersebut melekat lebih erat daripada molekul lainnya. Nah, contoh dalam proses absorpsi itu antara lain yang pertama adalah limbah industri pencucian kain batik, di mana industri pencucian kain batik itu tidak harus dibuang langsung ke lingkungan, melainkan harus melalui proses absorpsi dengan cara dengan absorpsi menggunakan karbon aktif yang terbuat dari tempurung kelapa yang sudah diaktifkan atau sudah dipanaskan. Yang kedua adalah limbah elektroplating yang mengandung nikel. Nah, yang mengandung nikel ini kemudian diabsorpsi menggunakan yang namanya zeolit. Kemudian yang ketiga, larutan gula. Nah, dalam larutan gula ini bisa ditemui dalam industri pengolahan tebu. Nah, untuk mendapatkan cairan yang lebih bersih atau lebih bening itu harus diabsorpsi menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktifnya itu sama, yaitu menggunakan tempurung kelapa yang sudah diaktifkan atau yang sudah dipanaskan. Untuk soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun. Kemudian jelaskan reaksi kimianya. Nah, proses saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat atau yang berupa NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam dari asam lemak atau minyak. Nah, kemudian jelaskan reaksi kimianya. Nah, reaksi kimianya yaitu reaksi penyabunan terbentuk dari penyabunan terbentuk dari pertukaran minyak dan NaOH sehingga terbentuk garam natrium atau sabun dan gliserin. Ini adalah triglycerida.
Reaksi penyabunan terbentuk dari pertukaran lemak dan NaOH, dari pertukaran lemak atau NaOH yang berupa basa, kemudian sehingga terbentuk garam, natrium dan gliserin. Untuk soal yang kelima, yaitu limbah deterjen mengandung beberapa senyawa. Di antaranya adalah ABS dan senyawa fosfat. Jelaskan bagaimana pengaruhnya kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya. Nah, senyawa ABS mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme, yaitu senyawa tersebut sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan oleh rumah tangga tersebut akan menjadi limbah yang berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup di perairan, di mana limbah deterjen yang dihasilkan akan bermuara pada selokan ataupun kolam. Nah, yang menyebabkan pertumbuhan eceng gondok yang sangat pesat, yang dimana eceng gondok tersebut adalah sangat mengganggu. Nah, kemudian sulfatan yang terkandung dalam deterjen akan mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme perairan. Nah, bahan kimia seperti pestisida dan fenol hanya konsentrasi 2 ppm saja itu dapat diserap ikan 2 kali lipat dari jumlah bahan kimia lainnya. Nah, itulah pembahasan soal UTS Kimia Industri. Bila ada kurang atau kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.